Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Manisha Putri Febriani, semester 3. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang hal-hal dari tugas MK Broadcasting tentang kepenyiaran radio. Adapun hal-hal yang perlu diceritakan ada 8 hal. Baiklah, langsung kita mulai saja. Yang pertama itu pertanyaannya itu, apakah Anda pernah mendengarkan radio? Ya, tentu saya pernah. Sebab saya memiliki radio di rumah karena orang tua saya, terutama bapak saya, sering mendengarkan radio dari pagi sampai malam. Jadi otomatis saya juga sambil mendengarkan radio tersebut dan itu tidak asing bagi saya. Yang kedua, radio apa yang sering Anda dengar atau pernah Anda dengar? Kalau saya Anisha, saya sering mendengarkan radio Wijaya 93,7 FM sebab itu yang sering orang tua saya setel atau orang tua saya bunyikan di rumah itu. Jadi saya lebih sering mendengarkan radio Wijaya. Pertanyaan yang ketiga yaitu pengertian broadcasting, khususnya tuh kepenyiaran radio. Jadi broadcasting itu adalah proses penyiaran informasi atau konten kepada sejumlah besar pendengar atau pemirsa melalui radio, televisi, atau internet. Dalam konteks kepenyiaran radio ini berarti mentransmisikan siaran audio itu kepada pendengar melalui gelombang radio atau FM. Jadi, yang keempat itu sepengetahuan Anda, ada berapa radio yang ada di Lampung Utara? Setahu saya yang pertama yaitu ada Radio Wijaya 93,7 FM, ada Radio Basuma itu yang ada terletak di Unko, saya pernah mendengarkan itu juga. Ada Radio Mandiri, Suara Mas Mandiri, Syarul AMD, dan Radio Suara Nada Alam Indah. Yang kelima, ceritakan pengalaman Anda saat mendengarkan radio. Menurut pengalaman saya sering mendengarkan siaran radio Wijaya. Di situ ada acara seperti pembacaan zodiak oleh mbak penyiar radionya. Jadi nanti dibacakan sebuah zodiak gitu, zodiak hari ini apa. Terus seperti bisa juga program request lagu. Di situ kalau di Wijaya itu lebih sering ke lagu-lagu dan iklan-iklan seperti itu. Biasanya kalau di pagi itu dia lagu-lagu yang slow, santai. Kalau mulai siang itu ada yang namanya dangdut. Kita nanti dikasih pilihan 2 lagu. Kita nanti dari tim radio itu menelpon sejumlah pemirsa, biasanya tuh yang sudah berlangganan di radio itu ditelepon, nanti dia bisa request lagu, juga bisa dia titip-titip salam untuk keluarganya atau siapapun itu. Nah, seperti itu. Dan kalau siang lebih ke dangdut, dan kalau ke malam itu dia lagu-lagu yang slow, lagu-lagu yang lama, lagu-lagu Indo yang udah lama tahun 90-an, itu biasanya di setel di situ. Menurut saya seperti itu. Dan yang keenam itu ceritakan iklan radio yang sering Anda ketahui. Biasanya kalau di radio Wijaya itu iklan tuh mulai siang. Kalau pagi itu kadang juga ada, tapi lebih ke siangnya saya dengarnya. Itu biasanya lebih ke obat-obatan herbal. Bisa jadi kayak propolis, terus ada juga sarang semut prima herbal. Ada juga yang dia biasanya menyiarkannya seperti kayak kebanyakan ya obat-obat itu tuh mengurangi peradangan, penyebab dia bisa diabetes juga biasanya. Terus amandel juga bisa. Dan saya juga pernah membeli dari iklan itu, kan saya mendengarkan iklan propolis pada saat itu, dan kebetulan itu cocok karena saya memiliki amandel. Akhirnya saya membeli propolis itu dari radio itu. Biasanya di radio itu dia akan menjelaskan manfaat dari iklan. Misalkan propolis manfaatnya untuk peradangan, untuk batuk, diabetes, jantung, radang usus atau radang sendi. Juga bisa sarang semut prima herbal, itu biasanya pahit ya.
itu bisa kanker, bisa gangguan jantung, gangguan ginjal, prostat, mah juga bisa, untuk penyakit berat juga bisa, dan banyak banget manfaatnya. Dan kebanyakan di situ nanti di review dari kami itu, nanti kita kayak dengerin review-reviewan pemirsa pendengar radio, setia radio yang udah dengerin nih apa aja sih manfaatnya. Dan saya pernah beli propolis itu rasanya agak pahit, bukan pahit ya, itu kayak tetesan gitu, tetesnya satu kali tetes, biasanya sih kita 7 kali tetes, dan itu diminum aja sama air gitu. Saya pernah beli. Dan yang ketujuh, harapan saya tentang Radio Lampung Utara, semoga semakin sukses ke depannya. Terus pemirsa juga bisa lebih sering mendengarkan radio, karena radio tuh bukan cuma musik doang kok, ada juga informasi-informasi yang mungkin sangat penting dicariin di radio, walaupun emang cuma harus mendengar dan terbatas. Tapi sekarang di salon-salon atau kalian bisa beli juga radio sambil dengar musik, kan itu juga cukup ya, siapa tahu ya. Tapi saya harapannya sih lebih sukses ke depannya, lebih bisa bermanfaat lagi, dan juga banyak orang-orang yang mau nonton radio gitu, menjadi sumber informasi, terus dia jadi hiburan buat pendengarnya gitu. Terus yang lokal itu bisa mempromosikan budaya-budaya kita yang ada di daerah tersebut. Terus yang kedelapan, saya mau cerita tentang penyiaran radio. Penyiaran radio itu adalah salah satu komunikasi yang sangat berpengaruh dalam masyarakat. Radio itu memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi, musik, cerita, budaya, kesehatan juga bisa ya. Terus dari satu tempat ke tempat lain tuh dengan cepat, cuman dengan gelombang radio VM gitu kan. Nah, ini juga memiliki peran penting mempersatukan komunitas dan memberikan suara kepada orang yang mungkin tidak memiliki media akses ke seperti handphone. Mungkin dia bisa juga melalui mendengarkan saja. Kebanyakan sih yang masih sering berlangganan di radio itu yang orang-orang yang sudah tua ya. Saya sering dengar mereka curhat, sudah tua, sudah sangat berlangganan banget gitu. Saya sering dengar itu. Terus kepian radio bisa terus berkembang dengan walaupun ada teknologi sekarang, tapi dia masih bisa setara dan menjadi, itu kan inti banget. Dan radio itu kan banyak di seluruh dunia, bukan di sini aja. Semoga bisa makin sukses, pokoknya top. Sekian video dari saya Anisya Febriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.